Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indrawati dari kelas 4F dengan NIM 666120028. Di sini saya akan menjelaskan governance matrix dan artikel 511H dari artikelnya Bu Ayuning. Nah, untuk governance matrix sendiri, saya di sini menggunakan aplikasi M-Pajak. Apa sih itu aplikasi M-Pajak? Nah, jadi aplikasi M-Pajak itu merupakan layanan perpajakan yang dapat diakses secara online oleh wajib pajak mulai 14 Juli 2021. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan kode billing pembayaran pajak, menemukan informasi mengenai KTP terdekat dari GPS ponsel, edukasi peraturan perpajakan terbaru, fasilitas lupa event, layanan untuk mengingatkan wajib pajak mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan surat pembayaran tahunan atau masa. Di sini dapat dilihat dari matriks M-Pajak. Di basis monarki sendiri ada IT principle. Itu yang pertama ada inputnya itu dari Menteri Keuangan dan Pajak, terus di decision-nya itu ada Dirjen Pajak. Nah, di sini juga ada IT arsitektur input itu tidak ada, decision-nya itu ada Dirjen Pajak. Di bagian IT infrastruktur strategis, di inputnya itu tidak ada, di decision-nya itu ada Dirjen Pajak. Terus di bisnis aplikasi needs, di inputnya itu tidak ada, di decision-nya itu ada Dirjen Pajak. Terus di IT investment itu ada di inputnya itu ada Dirjen Pajak, di decision-nya itu ada Komite Investasi DJP. Nah, terus ada di IT monarki. Di IT principal, di inputnya itu ada kepala pusentek, di decision itu tidak ada. Terus di IT arsitektur, di inputnya itu ada kepala pusentek tim arsitektur TI, terus di decision itu ada kepala pusentek. Terus di IT infrastruktur strategis, di inputnya itu ada tim infrastruktur TI, di decision itu ada tim infrastruktur TI juga. Terus di bisnis aplikasi needs, di input itu tidak ada, di decision itu ada tim TI DJP. Terus di IT investment, di inputnya itu kepala pusentek, di decision itu tidak ada. Terus di feudal. Nah, di IT principal-nya itu kerja setiap unit itu kerja secara mandiri. Terus di decision itu tidak ada. Terus di IT arsitektur, di inputnya itu masing-masing unit kerja, terus di decision itu masing-masing unit kerja juga. Terus di IT infrastruktur strategis, di inputnya itu unit kerja, di decision itu juga unit kerja. Terus di business application needs, di inputnya itu unit kerja, di decision itu tidak ada. Terus di IT investment, di input tidak ada, di decision itu tidak ada. Terus di federal, di IT principal itu ada KPP, terus di decision itu tidak ada. Terus di IT arsitektur itu ada masukan KPP daerah, terus di decision itu tidak ada. Terus di IT infrastruktur strategis, di inputnya itu wilayah antar wilayah, terus di decision itu tidak ada. Nah, di bagian bisnis aplikasi needs, di inputnya itu KPP dan pegawai pajak, di decision itu tidak ada. Terus di IT investment, di inputnya itu kantor wilayah, di decision itu tidak ada. Terus di IT reporting, di IT principal itu tidak ada, di decision itu pusentek sama Dirjen Pajak. Terus di IT arsitektur itu ada terus di input itu ada pusentek dan tim aplikasi. Terus di decision itu Dirjen Pajak. Terus di bagian IT infrastruktur strategis, di inputnya itu ada tim TI bisnis sama KPP. Terus di decision itu tim strategi DJP. Terus di bisnis aplikasi needs itu pegawai sama tim bisnis DJP. Terus di decision-nya itu ada tim bisnis sama tim IT. Terus di IT investment, di inputnya itu ada tim keuangan sama pusentek. Terus di decision-nya itu ada kantor DJP. Terus di anarkis sendiri, dari anarkis sendiri itu tidak ada semuanya. Nah, matriks tata kelola M-Pajak yang dijelaskan sebelumnya itu menunjukkan pembagian peran dalam pemberian masukan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan TI di DZP dan di lain-lain. Terdapat 6 model tata kelola yaitu bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, IT developi, dan anarki. Pada bisnis monarki sendiri, keputusan dipegang oleh pimpinan tertinggi seperti Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Di IT monarki sendiri melibatkan pihak teknis seperti Pusintek dan tim infrastruktur TI. Di federal itu menunjukkan setiap unit bekerja bertindak mandiri, yaitu sedangkan di federal itu melibatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Di IT developi itu merupakan kolaborasi antara pihak bisnis dan TI, sementara di energi itu tidak memiliki struktur pengambilan keputusan yang jelas. Matris ini membantu memahami siapa yang berperan dalam pengelolaan aplikasi pajak agar prosesnya searah dan efektif.
Selanjutnya ada where. Where itu adalah di mana sih implementasi ini tuh ada gitu. Implementasi e-government itu terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah. Beberapa daerah yang menjadi pionir dalam penerapan e-government itu adalah Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur dan di Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan. Terus how itu bagaimana? Jadi penerapan e-government di Indonesia itu dilakukan melalui pendekatan bertahap yang melibatkan penyediaan infrastruktur kritik, penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi. Salah satu pendekatan teknis yang digunakan itu adalah melalui sistem informasi manajemen pelayanan terpadu satu atap atau SIMPAD. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.